Asal-usul Kaibon. Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas. Suamiku, mari kita minum teh hangat bersama, mumpung masih hangat. Terima kasih istriku. Suamiku, kau tampak murung sekali. Ada apa denganmu? Ini sangat berat untuk mengatakan kepadamu. Katakanlah padaku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Mohon maaf istriku, kita sudah lama menikah, tetapi kita belum saja diberi momongan. Sedangkan selama ini aku semakin tua, kita butuh momongan untuk melanjutkan kerajaan ini. Bagiku, namun demi negeri ini kuturuti semua perintahmu selaku raja. Tentunya kau telah memikirkan ini matang-matang. Baiklah istriku, terima kasih kau telah mengizinkanku. Aku akan selalu memperhatikanmu, kasih dan cintaku kepadamu. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas. Adalah Sunggar Tutul. Hal ini tidak bisa aku biarkan. Perhatian raja hanya untuk seseorang. Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir. Suamiku, apakah kau tidak merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Berita ini tidak pantas disebarkan kepada rakyat. Kau ada benarnya juga. Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nahkoda pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas. Bukankah ada orang di pulau ini? Terlebih, dia adalah seorang wanita hamil. Namaku Dewi Mas, bukan nahkoda. Aku telah berhari-hari tinggal di pulau ini. Sebenarnya apa yang membuat
sampai di pulau asing. Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Malang nasibmu. Baiklah, aku antarkan kamu ke Pulau Bali. Kebetulan aku juga ingin ke Pulau Bali. Baiklah. Akhirnya, Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris. Ia diberi nama Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan yang perempuan lahir bersama sebuah anak panah. Ia diberi nama Dewi Rinjani. Waktu terus bergulir secara cepat. Tak terasa, kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika, Raden Nuna Putra Janjak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku, apa yang hendak kamu ingin katakan? Sebenarnya siapakah ayah ibu? Dan apakah kenapa Terlahir tanpa ayah. Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah. Ibu yang tidak bisa mendapat kebahagiaan. Ibu harus mendapat kebahagiaan. Aku harus menemui ayah. Kenalkan dirimu, nak. Ibu, izinkan aku untuk pergi menyeberangi menemukan ayah. Ibu merestuimu. Pesan ibu, berhati-hatilah saat perjalanan. Jaga sikapmu. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan.